Namaku Denisa, umur 17 tahun. Impianku hidup dengan tenang. Berhenti! Ah! Atau Okta mati. Tapi semua ini kenapa, Dok? Kamu udah tahu ya? Ini semua karena aku ingin balas dendam pada seseorang. Ya, ayahku tahun lalu meninggal karena temannya. Dan dengar-dengar teman ayahku punya anak dan satu sekolah dengan kita. Ya, karena aku masih mencari satu-satu, akhirnya aku membuat game yang bisa membunuh orang. Nggak perlu banyak biaya dan hemat tenaga. Dan akhirnya aku coba satu persatu ke semua anak di sekolah kita. Ada yang bisa lolos, ada yang mati. Tapi kebanyakan yang lolos, aku tembak tepat di kepalanya. Udah selesai. Tapi sampai sekarang aku belum ketemu anakku. Zendo, aku tahu ada cara lain. Nggak harus dengan memainkan permainan seperti ini. Kamu mengorbankan anak satu sekolah untuk dendammu. Kamu ngorbanin temen-temenmu untuk dendammu yang egois ini. Aku tahu kamu kehilangan ayahmu karena ini. Tapi kamu masih punya teman-teman. Dan kamu malah memilih untuk mengorbankan mereka. Keputusanmu itu benar-benar egois, Do. Aku bisa kayak gini, Jen. Semuanya udah terlambat. Seharusnya kamu langsung nusuk di kepala. Dan mati kamu. Game over. Jadi, kabar teman-temanmu yang lain gimana? Yopi dan Okta, mereka ikut pindah dengan orang tua mereka. Kita semua mencoba melupakan kejadian itu. Ajeng tidak terselamatkan, Suf.
Terus, kamu? Aku sendiri, aku akan melanjutkan pendidikanku. Aku tidak bisa tetap di sini saja. Kalau kamu sendiri bagaimana? Ada kesibukan? Aku juga melanjutkan kesibukanku sih. Seperti biasa yang aku lakukan. Seperti sebelum-sebelumnya. Ngomong-ngomong, bagaimana bisa kau ada dalam game? Aku adalah sebuah malfungsi di dalam game tersebut. Aku bisa jalan-jalan sesuka hatiku. Dan saat itu aku melihat kalian membutuhkan pertolongan. Jadi aku langsung menolong kalian. Tapi, bagaimana bisa kau tahu soal aku? Aku membaca databasemu yang dimasukkan Zindu ke dalam tim tersebut. Aku sebenarnya kurang paham, tapi kurang lebih itu menjawab pertanyaan sih. Pun kamu tidak paham. Ini memang sulit untuk dijelaskan. Mungkin kita ketemu lagi lain waktu. Tolong jangan katakan apapun soal anak-anak ini kepada Zendo kalau kamu bertemu lagi. Ew. Lihat, aku nemuin satu sinyal abnormal. Mungkin memang ini yang selama ini kita cari. Nice. Kita bisa langsung ambil alatnya dan pergi. Tapi nggak segampang itu. Kita masih harus berurusan dengan pihak berwajib.
Setelah itu, Zendo dan Denisa. Kerja bagus. Kalian segeralah bergerak. baik bos. Alia, aku udah tidur berapa lama? Kamu mau dengar kabar yang baik dulu atau yang buruk? Kabar baik. Kamu selamat dari bola timah panas yang berukuran 9 x 19 mm yang menghantam punggung kananmu, lalu hampir juga menembus paru-parumu. Kabar buruk? Kamu bangun, tapi koma dulu selama 5 tahun. Kenapa aku bisa hidup padahal 5 tahun koma dan dengan alat sesederhana itu?
Ada beberapa obat-obatan khusus yang kubeli hanya untuk menjaga metabolisme manusia tetap berjalan. Sisanya hanya obat dan vitamin biasa. Denisa bagaimana? Yopi, Okta, Ajeng. Siapa mereka? Temanmu? Kamu tidak tahu? Manusia saat koma tidak bisa menjawab. Aku tidak tahu. Lima tahun yang lalu, aku mencoba membunuh teman-temanku karena aku punya dendam. Ayahku meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Tapi aku nggak tahu siapa. Tapi aku punya informasi kalau anak dari pembunuh itu satu sekolah denganku saat itu. Dan aku berakhir seperti ini karena Denisa. Dan sebelum mereka, aku mencoba membunuh hampir 10 anak pejabat. Dan aku kira itu mereka. Kejam juga kamu. Aku sekarang menyesal dan perasaanku gelisah. Aku nggak paham kenapa sampai seperti ini. Penyesalan datang terakhir sih, selalu. Sepertinya aku semontak Denisa. Tunggu. Siapa pria yang muncul di game itu? Kamu tahu, Alia? Nama dia Yusuf. Dia seorang anak pejabat yang tersangkut dalam game buatanmu. Yusuf ya? Boleh aku minta kontaknya kamu? Siapa tahu dia kenal dengan Denisa. Kamu nggak punya kontaknya Denisa? Padahal kan temanmu sendiri. Aku lupa. Dan mungkin juga Denisa mengganti nomornya. Ini, hubungi Yusuf dan coba ketemuan dengannya. Terima kasih, Alia. Aku bertanya sama kamu. Aku memakai uangmu untuk biaya pengobatan. Gak usah berterima kasih. Hai Yusuf, lama tidak bertemu. Bagaimana keadaanmu? Tidak pernah terasa lebih baik. Ngomong-ngomong, kamu tahu tidak keadaannya Zendo seperti apa? Apa maumu? Aku sudah tidak punya urusan denganmu, Do. Aku kesini bukan untuk mengacau lagi, Yusuf. Aku kesini karena ingin bertanya tentang Denisa. Aku ingin meminta kontaknya Denisa dari kamu. Siapa tahu kamu lebih tahu soal Denisa. Denisa? Dia sekarang sudah tenang mengurus kehidupannya sendiri. Maumu apa? Aku ingin minta maaf karena kejadian 5 tahun yang lalu. Aku merasa bersalah dan sangat menyesal. Aku tidak akan memberikanmu kontak Denisa. Yusuf, kamu harus percaya sama aku. Aku udah melakukan hal-hal yang 5 tahun yang lalu dan aku berusaha menjadi lebih baik. Buktinya? Denisa masih hidup kan? Bagaimana dengan Ajeng? Maaf soal itu. Kau tahu, lebih baik kamu meninggalkan Denisa dan teman-temannya untuk selamanya. Ini, aku akan mengirim kontak Zendo.
Tapi jangan lupa untuk membawa temanmu untuk jaga-jaga. Kau tahu, jangan pernah membuka pintu rumah untuk seseorang yang pernah membakar rumahmu sebelumnya. Ya mas, gimana mas? Betul dengan Mas Arsi. Oh iya, betul. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau servis HP mas. Oh bisa mas. HP-nya mana mas? Oke. Ini kenapa mas HP-nya mas? Gak tahu, tiba-tiba mati mas. Oh, yaudah. Ini saya cek dulu. Masnya nanti tunggu sebentar ya. Ini saya cek dulu ya. Bisa tunggu di sini mas. Oh, mau ditunggu sini aja? Oke, yaudah. Saya cek dulu sebentar ya mas ya. Nggak kenapa-napa. Nah, ini bisa. Nggak apa-apa nih anjir. Anjir, apaan nih? Nggak mungkin nih. Anjir. Nggak benar nih. Anjir. HP-nya taruh. Iya mas. Masnya mau ngomong sama saya apa pistol saya? Ngomong sama masnya aja. Please jangan tembak saya mas. Saya bakal bantuin mas.
Tapi itu udah selesai kan? Udah mas. Mas, sebentar mas. Tunggu dulu mas. Katanya mas butuh bantuan. Kamu butuh bantuan? Tapi saya bisa nyariin orang yang mas cari di notnya mas. Saya bisa bantu mas karena dulu ada orang yang emang saya bantu dengan case yang sama kayak mas. Kamu gak kerja sama polisi kan? Gak ada mas, gak ada saya kerja sama polisi itu, gak ada. Apa yang bisa saya percaya kalau emang masnya gak kerja sama polisi? Ya, saya orangnya gak mau cari masalah mas. Ya mas tahu kayak gini, gak bakal saya kerja sama polisi. Kalau emang masnya gak kerja sama polisi, buktikan. Tolong carikan nama Denisa sekarang. Wait. Sabar mas. Oke. Aku bakal bantu, tapi jangan sampai itu nembak aku mas. Oke. Nama panjangnya Denisa? Denisa Amalia. Oke. Terakhir terlihat di Sidoarjo. Oke. Ini sekarang udah nemu lokasinya sekarang si Denisa di mana. Dia sekarang ada di Surabaya. Lokasi tepatnya sekarang ada di sekitar sini, di Semolawaru. Mungkin Mas bisa tracking di sana terlebih dahulu. Zendo. Arsi mas. Siapa Zendo sebenarnya? Mengapa Zendo ingin membunuhku? Sepertinya oh iya, dulu Zeno pernah berbicara tentang ayahnya yang terbunuh. Dan waktu itu dia berkata bahwa anak pembunuhnya ada di sekolah itu. Tapi kenapa?
aku harus ke rumah si sialan itu. Ya, aku harus ke sana. Sepertinya tidak ada tanda-tanda Zendo. Sebaiknya aku pulang saja. Target meninggalkan tempat. Tugas selesai. Aku penasaran siapa yang bunuh ayahku 20 tahun yang lalu. Itu saat lama. Penasaran. Yusuf. Jangan-jangan Yusuf yang aku temuin waktu itu. Aku mulai. Kamu ngapain? Aku mulai. No. Hira. Oke. Boleh juga. Kamu siapa? Hah? Apa maumu? Bukan urusanmu.
Yang jelas, hidupmu dalam bahaya sekarang. Maksudmu apa? Kamu tidak ingat kejadian 5 tahun yang lalu? Lihat, begitu saja kamu sudah tidak berdaya mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Sudahlah, aku pergi dulu. Aku anggap pertarungan kita yang ini adalah pertarungan kita yang pertama. Senang bertemu denganmu. Target terkunci. Den, Zendo, apa maumu? Den, bentar. Aku sini bukan membuat nyakitimu, Den. Aku sini ketemu sama kamu. Jangan banyak bicara. Maksudmu apa semua ini? Den, aku minta maaf soal 5 tahun yang lalu. Dan sekarang aku ingin ketemu sama kamu. Itu tadi apa-apaan? Siapa orang itu tadi? Justru orang itu yang aku lacak. Dan berakhir aku ketemu sama kamu. Tadi ada orang yang mencoba membunuhku. Dan aku bisa jelaskan, Den. Jadi selama ini aku mengumpulkan informasi. Dan itu penting buat aku sama kamu. Dan berakhir aku melacak orang yang katamu kamu temui itu. Dan aku nggak bisa jelasin sekarang. Kamu harus kita ke rumahku. Kamu kira aku bakal percaya dengan apa kata-katamu ini? Kalau kamu nggak percaya, harusnya aku bisa membunuhmu dari tadi. Jadi kamu bakal nunggu di sini sampai ada orang yang dikirim buat membunuh kamu lagi, atau kita berdua bakal menyelesaikan siapa dalang di balik semua ini. Oke, aku terima penjelasanmu tadi. Tapi ada satu syarat. Kau jangan dekat-dekat denganku. Aku nggak aneh-aneh. Jadi, apa yang kau tunjukkan, Zendo? Jadi ini, Den, informasi yang aku kumpulkan ketika aku mencari siapa pembunuh ayahku. Berakhir dengan industri Patriot, dengan kata kunci Yusuf. Dan kebetulan industri Patriot itu udah tutup tahun 98 dan 99. Dan yang paling penting adalah ini. Now,
wanita yang ingin membunuhmu tadi sore kebetulan adalah mantan karyawan dari industri Patriot. Ada Hira juga namanya. Tapi aku nggak mampu mencari data yang konkret soal Hira itu mantan dari industri Patriot itu sendiri. Dan ada 2 orang laki-laki, Nasir dan Ambon. Mereka berdua berhasil kabur sebelum industri Patriot tutup. Itu informasi yang bisa aku berikan kepada Modern. Apa-apaan sih semua ini? Ya Tuhan, aku cuma ingin hidup biasa aja, Ndok. Dan aku tahu aku ngelakuin kesalahan waktu 5 tahun yang lalu. Dan aku tahu aku menyakitimu dan teman-teman juga. Tapi aku bersumpah aku sudah berubah dari yang dulu. Dan aku akan membantu untuk menyelesaikan masalahmu ini, Dan. Kita sama-sama. Kamu kira selama ini aku aman-aman aja? Aku selalu memikirkan teman-teman kita. Yopi, Okta, bahkan Ajeng. Ajeng akan tetap hidup kalau tidak ada dalam game itu. Kenapa semua mengarah padamu, ha? Aku capek, no. Aku tidak tahu apa aku bisa memaafkanmu. Tapi kalau kau benar-benar ingin membantu, buktikan dengan tindakan. Jangan hanya dengan kata-kata kosong. Denisa, aku berjanji 100% aku bakal menolongmu. Kita sama-sama buat melihat siapa di balik semua ini. Walaupun nantinya aku bakal minta pengampunan di setiap langkahnya. Hah? Oke, kita akan lihat apakah benar perubahan yang kau bilang itu benar-benar akan terjadi atau yang benar-benar omong kosong. Tapi kau harus ingat, aku tidak akan pernah memaafkan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Oke, kita akan cari tahu siapa bajingan ini. Gini rencananya. Jadi, namun now ya? Selamat datang. Apa-apaan ini? Beraninya main keroyokan. Lepaskan aku! Kami tidak ingin melukaimu, Nao. Kami hanya ingin jawaban atas semua yang terjadi selama ini. Aku punya pertanyaan dan kau pun jawabannya. Jadi, aku ingin tahu dengan siapa kamu bekerja sama dan apa maksudmu. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku tidak tahu apa-apa. Diam. Kami tahu kau terlibat semua ini. Kami juga sudah punya buktinya. Kami hanya ingin tahu versimu itu seperti apa. Kamu bisa bekerja sama dengan kami atau mulutmu yang akan kita buat untuk bekerja sama dengan kita. Oh, ada telepon. Bos. Now, apa kodemu? Ngomong-ngomong, Now sudah bersama kami. Perkenalkan, aku Zindu. Zindu ya? Apa mau? Kami tahu dia terlibat dalam semua ini. Kalian yang ingin tahu kan? Baiklah, temui
temui aku di taman kota sore ini. Hanya kamu saja yang boleh datang. Dasar bajingan. Kami tahu kau bisa melakukan banyak hal pada kami. Tapi kau harus ingat, Nao ada di tangan kami. Kamu tidak akan pernah mengerti, Denisa. Ini lebih besar daripada yang kalian tahu semua. Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Aku tahu semuanya sejak awal. Lebih baik kalian datang berdua. Kalian akan tahu sendiri. Hei, halo. Dimatikan, Den. Zendo, aku nggak yakin bisa ngalahin mereka. Pecundang. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Kalian hanya pengecut yang hanya selalu bersembunyi. Jalan! Hoi. Hoi. Kukira dia tidak akan pingsan. Bukannya kita sepakat buat nggak menyakiti. Now. Tapi ya udahlah. Kita siap-siap sore ini. Kita bakal ketemu sama mereka. Aku bakal panggil orang kepercayaanku untuk jaga Nao sementara. Ada apa kau manggil aku lagi? Jadi gini Alia, aku minta tolong bacain orang ini dan ceritanya panjang. Nanti aku bakal ceritain. Aku harus ngobrol dulu sama Denisa. Denisa? Yang itu tadi? Pacarmu? Bukan pacar sih, temanku waktu SMA. Ya udah, sana. Kamu urus Denisa dulu. Aku jagain dia. Kamu kenapa, Den? Aku nggak tahu, Ndo. Ini terasa begitu rumit. Aku merasa khawatir. Khawatir? 5 tahun yang lalu, kamu udah berusaha buat menghindar dari kesedihanmu itu. Gak mungkin kamu masih khawatir. Kamu tahu kan, Do? Rasa takut dan kecemasan ini tuh terasa begitu kuat. Kamu gak sendirian, Den. Kita bakal tahu siapa di balik semua ini. Makasih, Do. Makasih sudah mencoba menenangkanku. Kita diminta. Sekarang ada yang bisa menghentikan kita. Alia, akhirnya datang juga. Sorry ya. Kamu jadi hampir mati tadi. Gak apa-apa, udah biasa.
Dari bos. Iya. Yuk, kita segera pergi sebelum bocah-bocah itu kembali. Sialan, mau kabur. Alia! Alia! Dondo, mana temanmu tadi? Dan juga tahanan kita? Aku nggak tahu, kayaknya ini pertanda buruk deh. Aku coba ajak mereka. Ben, Aden. Bos, Nao berhasil selamatkan. Kalian berdua, tunggu saja di sini. Aku ingin melihat reaksi mereka. Sebentar lagi mereka akan mendapatkan kejutan. Jadi, Yusuf ya? Itu kamu kan? Kamu sudah tahu kan Seperti apa suasananya? Tunggu. Kenapa kalian semua di sini? Tentu saja kami ada di sini untuk pesta kejutan. Kami sedang mencari sesuatu, Bu. Sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan dirimu. Oke. Mari kita bicara. Aku di sini sama Denisa pengen tahu kenapa dan apa alasan kalian. Baiklah, kalau kalian meminta. Jadi selama ini yang menghubungkan kalian berdua adalah kami di sini. Kami sebenarnya tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Selama ini Zendo Koma itu adalah buatan skenario kami. Kami adalah organisasi yang mengincar sebuah alat elektronik yang punya kekuatan yang jauh di atas rata-rata. Dan kata lain, mampu mengendalikan ataupun menghancurkan. Kami menemukan sinyal abnormal itu dari alat yang dibuat Zendo untuk membunuh Denisa dan teman-temannya. Saat Zendo koma, Alia mencoba untuk membuat ulang alat yang Zendo buat. Namun sayangnya, alat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga terpaksa kami tidak ingin membunuh Zendo terlebih dahulu. Alia lah yang melawat Zendo dengan tujuan ketika nanti dia bangun, Zendo akan membuat alat itu lagi dengan bujukan Alia. Namun Zendo terlalu keras kepala. Pada akhirnya aku yang harus turun tangan saat kejadian 5 tahun yang lalu. Aku sengaja masuk dan membantu Denisa untuk pulang. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan Denisa. Aku hanya ingin mengincar Zendo. Tapi karena Denisa di sini sudah mengetahui mukaku, ya apa boleh buat, barang bukti harus dimusnahkan juga. Parat, harusnya biarin aku mati tersiksa. Tunggu dong. Jangan gegabah Zendo. Memang kamu harus mati. Kalian pergi saja tanpa aku. Aku akan urus orang gila ini.
Baik, bos. Den, kamu kejar sama Alia sama Nal. Aku urus bajingan ini. Tapi Dok, Udah cepet, Den. Beraninya kamu, Zeno. Kematian ialah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tidak peduli seberapa keras kau akan berjuang untuk menghindarinya. Pada akhirnya semua akan mati. Tinggal menunggu waktunya saja. Waktu ya? Kalau kita melakukan hal yang baik, sekecil apapun itu akan berubah jadi lebih kebaikan yang lebih besar. Kau begitu naif, Do. Penggunanya akan melakukan semua ini. Pada akhirnya kita akan mati. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Kau tahu Yusuf, kematian akan selalu datang. Tapi kematian itu hanya akan mengincar satu orang. Segitu doang. Bangun di sini. Awas kamu ya. Mira, sekarang kamu dan Alia pergi berpencar. Nanti kita tunggu Denisa di sini. Kalian cepat sembunyi. Oke. Mau kabur sampai mana? Sampai kamu mati. Kamu kira aku bakalan mati duluan, ha? Sorry, aku lupa kalau yang mati duluan adalah teman-temanmu. Kamu gak sadar? Kamu yang mengantarkan teman-temanmu mengakhiri hayatnya. Kamu? Menurutku, bukan. Menurut kami, kamu hanyalah pembunuh yang berpikiran bodoh. Jadi, apa gunanya kamu di sini? Mending mati sekalian. Mira, Alia, bereskan dia. Oke.
sekali mengurus perempuan gila ini. Capek kan? Sini aku bantu. Sialan. Tunggu. Zendo di mana ya? Ini adalah permainanmu, Zendo. Mengapa selalu membuatnya sulit, dong? Kau tahu, ada satu hal yang aman di dunia ini. Aman itu mati. Parut yang banyak omong. Zendo. Kamu berhasil, Den. Diam dulu, Doh. Aku sudah berhasil mengalahkan mereka. Mereka semua sudah mati. Aku tahu kamu berhasil, Den. Iya. Mari aku bantu bangun dulu, Doh. Setelah ini gimana, Den? Kamu kira aku akan memberimu kesempatan lain, ha? Terlalu banyak teman-temanku yang mati karena kamu. Sekarang kamu harus mati juga. Aku tahu, Den. Kamu gak akan maafin aku. Aku mau berubah. Dan aku... Anjing. Aku capek, Doh. Namaku Denisa. Umur 23 tahun. Impianku saat ini hidup dengan tenang sekali lagi. Dalang di balik kekacauan politik pemerintahan 15 tahun yang lalu pun pada akhirnya terungkap. Organisasi tersebut belum diketahui namanya yang dikepalai oleh seorang mafia yang berinisial Y yang tewas terbunuh di alun-alun perkotaan. Selain jasad Y, ditemukan juga jasad 3 perempuan yang berinisial N, H, A, dan seorang pemuda tanpa nama dengan kisaran usia 23 tahun.
jasad tanpa nama tersebut diduga merupakan korban dari kejahatan organisasi tersebut. Kini, keempat jasad dan pemuda tanpa nama tersebut telah dilarikan ke rumah sakit setempat untuk diotopsi dan diselidiki lebih lanjut. Pihak berwajib masih akan terus menyelidiki kasus ini sampai kita semua tahu ada apa di negeri ini. Baik, saya Balkis, mari kita jeda sejenak sambil memutarkan lagu dari permintaan para pendengar sekalian. Baik, kali ini dari Bapak Syawal meminta untuk diputarkan lagu Kunto Aji dan Tulus. Baik, Bapak Syawal, terima kasih atas permintaannya. Kami akan putarkan setelah iklan berikut ini. The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, won't back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Halo? Ya, bagaimana? Oh, bagus. Bawa dia. Bawa orang itu ke tempat kita. Dalam kondisi hidup-hidup. Jangan sakiti dia. Jangan sampai ada yang menghalang kita lagi. Paham kan? Oke, cepat lakukan sekarang.